Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Sobat dunia maya, sobat tiktokers atau sobat Instagram yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan tugas kuliah S2 Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik. Kebetulan kami kuliah di kampus terbesar di Kabupaten Gresik, dan kami menempuh jurusan Magister Manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS yang berjudul Kepemimpinan, yang akan dikolaborasikan dengan satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Teori kepemimpinan ini diasuh oleh Bapak dosen Dr. Insinyur Joko Sulistia MM CPHJM CHR MP. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik bagi para pekerja atau yang sudah bekerja ini sangat fleksibel. Kenapa? Karena kuliahnya di luar jam kerja. Kita kuliah ambil pukul 6:30 sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Perkenalkan, nama saya Andi Syarifuddin. Kita menginjak materi yang pertama, yakni kepemimpinan strategik atau dihubungkan dengan hadis, yakni Al-Imamun Adil. Next. Di hadis riwayat Bukhari nomor 620, derajat hadisnya ini hadis sahih. Nanti di hari kiamat kelak itu terdapat 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan Allah SWT. 7 golongan tersebut, yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan yang ketiga lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, lelaki yang diajak oleh wanita yang rupawan serta kaya untuk melakukan zina, akan tetapi lelaki tersebut berkata, "Aku takut kepada Allah." Dan yang keenam, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya, yakni sedekah secara sembunyi-sembunyi. Terus yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air matanya. Hadis ini ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kami pelajari. Kita akan berkonsentrasi dengan golongan nomor 1, yakni pemimpin yang adil. Pemimpin di sini termasuk presiden, gubernur, kepala daerah, kepala dinas, kepala rumah tangga atau suami, atau ketua pelajar, dan lain-lain. Karena setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya oleh Allah SWT kelak. Untuk itu, seorang pemimpin perlu bertindak adil, sehingga semua orang yang dipimpinnya
dapat merasakan gaya atau efek kepemimpinan dan kebijakannya. Next. Baik, kita dari hadis Sahih riwayat Bukhari, maka kita pelajari tentang leader atau pemimpin. Leader atau pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan, pemahaman, dan kerjasama. Yakni mampu dalam apa adalah 8 karakter. Yang pertama, mengarahkan. Yang kedua, membimbing. Yang ketiga, memberi contoh, memotivasi, mendelegasi, memiliki visi, memberdayakan, dan menghargai atau respect terhadap bawahan atau yang dipimpinnya. Salah satu contoh pemimpin kita yang berkarismatik adalah Presiden Insinyur Soekarno. Seorang pemimpin tentunya memiliki kecerdasan yang perlu dikuasai. Yakni ada 4 kemampuan. Yang pertama, kemampuan penalaran, yakni intelijen. Yang kedua, mengendalikan emosi, yakni emotional quotient. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, physical quotient. Dan yang keempat, taat terhadap Tuhannya, spiritual quotient. Selain itu, pemimpin juga perlu memiliki 3 kemampuan, yakni memiliki integritas dan intelijensi yang tinggi, mampu memotivasi dan memberikan keputusan untuk orang lain, dan yang ketiga, kemampuan dalam membuat strategi. Next. Selanjutnya, peran pemimpin atau leader yakni memberi arah dan visi, yang bahasa Inggrisnya yakni direction. Artinya pemimpin harus tahu bawahannya ini akan dibawa kemana. Pemimpin yang ideal bahwa ketika pemimpin bergerak ke arah kanan, maka bawahan atau yang dipimpinnya mengikuti ke arah yang kanan. Apabila terjadi sebaliknya, pemimpin memberikan arah ke kanan dan anak buahnya ke kiri, maka tidak akan lama lagi organisasi yang dipimpinnya akan terjadi crowded atau terjadi clash yang akan mengakibatkan kemunduran dari organisasi tersebut. Nah, peran pemimpin yang kedua adalah mengembangkan potensi, yakni empowering, yakni memberdayakan dari stafnya, memberdayakan dari bawahannya agar bisa berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, membangun hubungan dan kepercayaan. Dan yang keempat, mengarahkan kinerja sesuai tujuan. Berikut ini adalah quotes bagaimana dari para pemimpin atau pakar kepemimpinan, yakni Dr. John C. Maxwell, yang mengungkapkan, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Pemimpin adalah orang yang tahu jalan, menempuh jalan itu, dan menunjukkan jalan kepada orang lain. Artinya, seorang pemimpin sudah tahu arah tujuan dari visi misi organisasi tersebut. Dan seorang pemimpin hendaknya dia menjadi role model atau yang dibuat suri tauladan, contoh bagi karyawannya. Dari Sir Richard Charles Nicholas Branson, "A good leader
doesn't get stuck behind a desk. They get out and help their team to make things happen. Pemimpin yang baik tidak hanya duduk di balik meja, tetapi turun tangan membantu timnya untuk mewujudkan sesuatu. Next. Di sini kemarin ada kuliah tamu dari Uzbekistan. Pak Joko selaku pemateri tamu yang bekerja sama dengan Universitas Uzbekistan menyampaikan, "A great leaders are not born, they are forged by challenge and the courage to keep going." Pemimpin besar tidak dilahirkan, mereka ditempa oleh tantangan dan keberanian untuk terus melangkah. Dan yang kedua, true leadership is about inspiring, not just directing. Kepemimpinan sejati adalah tentang menginspirasi, bukan hanya mengarahkan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati itu adalah role model atau suri tauladan yang bisa dijadikan petunjuk oleh bawahannya. Dan baik, setiap dari diri kita adalah pemimpin. Baik itu yang sudah berkeluarga adalah memimpin anggota keluarganya. Dan baik untuk yang masih jomblo atau yang masih sendiri, maka adalah pemimpin bagi anggota tubuhnya. Yakni ada panca indera, ada tangan, ada kaki, kemana kita arahkan, menuju ke kebaikan atau menuju jalan keburukan. Maka mulai saat ini, do it now. Do the best, lakukanlah yang terbaik, to be a great leader, untuk menjadi pemimpin yang sejati atau pemimpin yang terbaik. The next, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti dan dipahami supaya mudah diamalkan. Dan pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Yakni tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Izinkan kami, Andi Syarifuddin, dari mahasiswa S2 Pasca Manajemen, untuk menutup materi atau kultum dengan pantun buat kalian yang jomblo di sana, yakni kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.